Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa kembali bersama dengan saya di acara Sermon Today pagi hari ini. Di pagi hari ini kita mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Kita sudah berada di minggu kedua di bulan Mei. Dan tentunya semua karena penyertaan, pertolongan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita setiap waktu. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan renungan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema memulai hari bersama dengan Tuhan. Saya mendasari kebenaran firman Tuhan kali ini dengan mengajak Bapak Ibu sekalian, kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-63 di ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, lalu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur yang kita baca hari ini, Daud mengungkapkan kerinduannya kepada Allah ketika dia berada dalam situasi yang sulit. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa penafsir Alkitab menjelaskan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh Daud adalah ketika Daud sedang berada di padang gurun, yaitu ketika Absalom memberontak dan dia takut lalu lari ke padang gurun. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam situasi kondisi ini, dalam kesulitan ini, Daud merasa bahwa dia mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan kalau kita membaca di ayat yang ke-10 dari Mazmur 63, di sana dijelaskan bahwa ada orang-orang yang berupaya, berikhtiar untuk mencabut nyawa Daud. Situasi ini begitu mencekam bagi Daud. Situasi ini begitu genting dan penuh kecemasan bagi Daud. Dan dalam situasi seperti ini, saudaraku yang kekasih, Daud merasakan betapa ia sangat membutuhkan Tuhan. Di ayat yang kedua dalam Mazmur 63, di sana dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allah, aku mencari Engkau. Saudaraku yang kekasih, kebutuhan akan Allah membuat Daud mencari Allah. Di dalam Alkitab terjemahan lama terdapat penjelasan bahwa mencari Allah itu dilakukan pada dini hari. Jadi kerinduan Daud kepada Allah itu membuat ia mendahulukan Allah dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum Daud memulai kegiatannya, sebelum Daud memulai hari itu, ia mencari Allah pada dini hari. Dia membangun persekutuan dengan Tuhan pada dini hari. Inilah yang kemudian membuat Daud sanggup menghadapi semua pergumulan berat dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang penafsir Alkitab pernah mengatakan begini, apa yang pertama kali menyita hati kita atau menyita hati seseorang di pagi hari, biasanya akan menguasai hati orang itu sepanjang hari. Saudaraku, setelah kita merenungkan baik-baik, saya yakin bahwa apa yang
disebutkan oleh penafsir itu benar. Kenapa saudara? Kalau kita memulai hari kita dengan kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan menjadi fokus kita sepanjang hari. Jika kita memulai hari dengan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam usaha kita, maka keinginan itu kemungkinan besar akan menjadi pendorong segala kegiatan kita sepanjang hari itu. Tetapi jika kita memulai hari dengan mencari Tuhan dan firman-Nya, maka damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan akan memenuhi hati kita sepanjang hari itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Daud, pagi-pagi hari dia memulai harinya, dia mencari Tuhan. Dia berkata, "Ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau." Saudara, bila Anda seorang Kristen, apa yang biasa yang Anda lakukan sebelum memulai aktivitas sepanjang hari? Apakah Anda memulai hari dengan mencari Tuhan, ataukah Anda mencari yang lain? Banyak orang, saudaraku yang kekasih, ketika dia memulai hari, yang dia lakukan adalah tidak mencari Tuhan. Tetapi renungan kita pagi hari ini mengajak saya dan saudara, mengajak kita sekalian untuk setiap hari kita, setiap melewati satu hari kita, mari kita memulainya dengan mencari Tuhan. Sebab bersekutu dengan Tuhan, memulai setiap hari dengan Tuhan, itu akan menguatkan saya dan saudara. Amin. Buat renungan firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik dan teramat baik bagi kehidupan kami. Kalau kami melihat di hari-hari yang lalu, Tuhan sudah menyertai, memelihara kehidupan kami. Kami yakin dan percaya hal yang sama Engkau lakukan untuk kami boleh melewati hari ini, melewati sepanjang hari ini dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepadamu pagi hari ini. Biarlah kekuatan tangan Tuhan terus menyertai kami, menopang kami, sehingga sepanjang hari ini kami boleh mengalami damai dan sejahtera daripada Tuhan semata. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kami boleh melewatinya dengan damai dan sejahtera. Kami berdoa untuk seluruh pendengar Sermon Today pagi hari ini dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa, kebaikan, pertolongan Tuhan juga mereka alami dalam hidup ini, sehingga mereka senantiasa dikuatkan oleh Tuhan untuk mampu melewati kehidupan mereka, mampu melewati pergumulan hidup mereka, mampu melewati apapun yang terjadi dalam hidup ini, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa biarlah kami senantiasa terus berada di dalam takut akan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Engkau memberkati apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Biarlah kami boleh bersama dengan Tuhan, cakap melakukannya, dan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur hari ini. Haleluya. Amin.